Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat MUI TV. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara Ngopi Pagi, Ngobrol Pagi. Kali ini kita undang tamu kita dari caleg Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 DPR RI. Ya, DPR RI. Yaitu Bapak Sujatmiko. Assalamualaikum Pak Jatmiko. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, ini kita ngobrol sejenak dengan Pak Sujatmiko sebagai caleg DPR RI dari Kota Bekasi. Bagaimana Pak Jatmiko persiapan menjadi caleg? Saya lihat spanduk di mana-mana sudah cukup lama berdiri itu. Ya, terima kasih. Ini saya diundang dalam acara ngopi. Iya. Memang kebetulan saya tadi di rumah belum ngopi. Ya, suatu kehormatan saya diundang ya di MUI TV dalam acara ngopi ini. Saya siap secara mental, secara fisik, secara tenaga dan secara sistem. Jadi saya memang sudah persiapkan itu jauh-jauh hari. Oke. Jadi kalau mau bertanding dalam sepak bola ya kan, itu kita harus training dulu. Jadi nggak langsung pertandingan mau digelar 3 bulan baru main atau baru latihan. Nah, saya sudah training dulu, sudah persiapkan secara tim ya kan, secara jaringan ya kan, secara fisik mental saya juga. Artinya sejak berapa lama Pak Jatmiko mempersiapkan ini? Dari akhir 2021. Akhir 2021 sudah cukup lama juga. Ya. Oke, terus? Jadi memang pencalekan ini memang sesuatu hal yang baru buat hidup saya ya. Oh iya. Karena saya basicnya adalah seorang pengusaha, seorang aktivis di bidang sosial, tapi memang jadi itu yang saya terpanggil ya. Tapi memang politik ini sesuatu yang emang harus kita ikuti dan harus kita ambil karena dengan politik kita bisa maslahat jika kita memperoleh yang kita inginkan, posisinya seperti itu. Aslinya orang mana nih Pak Jatmiko? Ya kalau dari orang Jawa pasti. Kalau nama ya, Iya. Ibu saya orang Malang, bapak saya orang Jogja. Tapi saya lahir di Jakarta. Oh begitu. Nah, tahun 87 saya pindah di Bekasi. Rumah saya di Teluk Pucung di Wisma Asri. Oh Bekasi Utara. Bekasi Utara. Jadi sudah dari tahun 87 di Bekasi. Apa tanggapan Bapak mengenai peta politik, konstelasi politik saat ini, khususnya Kota Bekasi? Ya Kota Bekasi sebenarnya masyarakatnya ya, masyarakatnya itu campur. Ada yang modern dan semi modern dan tradisional seperti itu. Nah ini kesempatan untuk PKB mengambil sisi itu tiga-tiganya. Yang tradisional memang itu tradisi PKB, memang suara terbanyak PKB adalah pemilih tradisional. Nah di semi modern juga bisa kita ambil. Nah kebetulan karena saya lama tinggal di Bekasi dan anak-anak saya itu sekolahnya banyak di sekolahan di kota Bekasi, jaringan itu makin banyak seperti itulah harapannya saya untuk memperoleh suara seperti itu. Pendekatan apa saja yang Pak Jatmiko sudah lakukan terhadap lingkungan masyarakat Kota Bekasi untuk ke DPR RI? Begini, saya itu awalnya adalah pengurus Nahdlatul Ulama. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya, saya pembina HPN, Himpunan Pengusaha Nahdien, dan saya juga mutasyar di MWC Bekasi Utara. Itu awalnya saya masuk di PKB. Nah, dengan peran itu teman-teman dari Nahdlatul Ulama itu menginginkan ada perwakilannya yang menjadi anggota DPR RI. Sampai saat ini sudah masa reformasi sampai sekarang tidak ada orang Nahdlatul Ulama asli ya yang benar-benar itu
belum ada yang pernah menjadi anggota DPR RI untuk wakil Bekasi dan Depok. Nah, Oh. dengan semangat itulah teman-teman NU memasukkan saya. Jadi saya ini orang NU yang di PKB-kan, seperti itu. Orang NU yang di PKB-kan, dan memang saya memang sudah dari dulu memang solidaritas, dan ini dari PKB sebenarnya. Dan semangat itulah yang akhirnya saya benar-benar ingin mewakili, ya kan, warga Nahdien dan juga masyarakat asli Kota Bekasi yang saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi, ya, seperti banjir, ya. Jadi kita itu tidak pernah tuntas masalah banjir karena perhatiannya agak kurang. Kenapa perhatian agak kurang? Contoh, saya dari tahun 87 tinggal di Teluk Pucung. Sampai saat ini Sungai Bekasi mulai dari belakang rumah sakit SUD sampai dengan Teluk Pucung tidak pernah dinormalisasi. Jadi air itu tampungannya kecil, sedimennya banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah banjir. Kita ini punya sungai namanya Banjir Kanal Timur yang membatasi antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Tapi sampai saat ini itu hanya menyelesaikan banjir di wilayah Jakarta. Di wilayah Bekasi tidak, karena kurang sekali sudetan ke sungai BKT. Seperti itu. Apa sungai itu hanya milik warga DKI, tidak miliknya pemerintah Bekasi? Nah, itulah sebenarnya itu bisa jika anggota Dewan RI itu bisa mereka memperjuangkan itu sebenarnya. Nah, sekarang kembali lagi, ada atau tidak orang yang memperjuangkan. Nah, saya salah satu motivasi dan visi saya adalah itu, ingin mengurangi banjir dengan cara normalisasi Sungai Bekasi dan mengambil sudetan ke Sungai BKT. Ya mungkin orang belum pernah terpikir seperti itu dan tidak pernah memperjuangkan itu. Mungkin itu. Baik, sahabat MUI TV, target Pak Jatmiko untuk masuk ke DPR RI salah satunya mengatasi solusi banjir di Kota Bekasi yang tidak pernah tuntas, ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Silakan kita minum kopi dulu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut kembali, sahabat MUI TV. Pak Jatmiko ini punya cita-cita karena orang NU belum ada, dari Kota Bekasi khususnya, belum pernah ada yang masuk ke DPR RI. Betul. Iya. Nah, target Pak Jatmiko ini paling tidak di Februari 2024 Anda bisa menjatuhkan pilihan karena dia berharap satu kursi DPR dari PKB Kota Bekasi. Apa ini kira-kira yang menjadi moto Bapak dalam pencalekan? Ya gini, saya tuh muda, yang jelas. Iya. Masih belum lahir tahun 79 saya ini. Masih Betul. muda kan ya? Iya. Masih muda. Ya bersih, dalam artian bersih. Ya karena saya belum pernah menjadi pejabat publik seperti itu. Saya ini pengusaha murni, ya, di bidang konstruksi. Dan saya insya Allah karena saya sering berdekatan dengan kiai dan para ulama, dan juga itu menjadi saya kan bersih karena sering diingatkan, ya, sebaik-baiknya orang adalah yang mendekati ulama dan kiai supaya akhlaknya terus, imannya terus terjaga. Terus yang ketiga, saya ini ya peduli, ya. Peduli dalam artian ya sebelum saya mencalonkan itu, saya itu mempunyai Sujatmiko Center. Sujatmiko Center sudah jauh saya dirikan sebelum saya ikuti PKB. Bergerak di bidang apa itu? Sujatmiko Center itu adalah penyaluran infak dan sedekah, sedekah dan amal zakat mal saya dan di perusahaan. Nanti menurut Imam Syafi'i sebaik-baiknya amal zakat mal itu dibagikan kepada warga terdekatnya, seperti itu. Nah, saya selama ini itu jadi menyalurkan zakat mal, infak sedekah langsung, dibantu sama staf saya di kantor seperti itu. Jadi supaya saya tahu bahwa masalahnya nih apa. Memang di Bekasi ini walaupun dekat dengan ibu kota, jadi masih banyak masyarakat yang
tingkat pendapatannya jauh di bawah standar UMR ya. Maka itu juga motivasi saya juga itu, jika saya menjadi anggota DPR RI, saya akan berjuang bagaimana warga Bekasi ini terutama ya taraf hidupnya bisa meningkat. Taraf hidup meningkat itu dari mana? Ya macam-macam, dari membuka lapangan pekerjaan, menambah penghasilan anggaran pemerintah daerah. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang lebih transparan seperti itu. Contoh, kita tahu dulu sebelum ada tol itu dulu masih manual. Yeah. Sekarang sudah Elektrik. Digital. Digital. Dengan cara-cara digital ternyata lebih efisien, ya kan ya, lebih efisien dan lebih tarifnya lebih tambah menaik pendapatannya. Sama juga di Bekasi juga, kalau kita ingin ini semuanya di tarifnya semuanya digital. Jadi mulai dari parkir, digital. Nah, jika itu digital, otomatis banyak yang harusnya itu bolong ya, tidak bolong karena digital, semuanya langsung masuk. Nah, itu juga kalau itu nambah kan berarti menambah juga kesejahteraan buat masyarakat Kota Bekasi seperti itu. Dalam meraup perolehan suara Ya. untuk ke DPR RI, langkah-langkah yang berarti buat Pak Jatmiko yang model gimana nih? Karena kalau saya tanya beberapa kawan, wah kata spanduk nggak efisien. Kita harus silaturahmi, atau mungkin ada langkah-langkah lain yang Pak Jatmiko pikirkan? Jadi yang pertama memang kita ini orang timur ya, silaturahmi itu penting. Oh, iya. Karena tanpa silaturahmi kita tidak bisa membuka mata hati, mata batin daripada orang yang berpengaruh di situ. Yang pertama itu. Setelah silaturahmi, kita harus punya strategi dan tim. Nah, saya alhamdulillah di sini punya tim dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan bahkan sampai tingkat TPS seperti RT dan RW seperti itu. Nah, itu cara kerja kami. Dan ada tahapan-tahapannya kita. Tahapan-tahapannya adalah pertama sosialisasi saya, terus canvassing, perkenalan diri, ya baru nanti kita pemantapan seperti Sudah itu. berapa kantung suara sampai sekarang ini yang Pak Jatmiko datangi? Kota Bekasi, Kota Depok. Kalau kami hampir semua kelurahan saya sudah sowan, dari di Bekasi 56, di Depok 63 kelurahan. Nah, itu semuanya saya sudah terbentuk tim ya. Gitu. Jadi prajurit, mulai dari prajurit mau ada tambah masuk ke arah ke atasnya sampai ke kota, itu kata di wilayah itu sudah. Jadi insya Allah dengan cara itu kita terstruktur ya, sistematis dan masif. Nah, dengan cara itu bisalah meraih suara PKB mudah-mudahan di kursi nomor 4 seperti itu. Kalau kita simak Kota Bekasi, Kota Depok, DPR RI butuh berapa kursi nih? 4 apa 5, 6? Kalau di Bekasi itu 6. Tapi memang di Bekasi, Depok nih dapil 6 nih agak sedikit kursinya dibandingkan jumlah penduduk. Iya. Karena dengan 3,2 juta pemilih, kursinya cuma 6. Secara hitung-hitungan harusnya 7 kursi. Iya. Secara jumlah penduduk ya. Tapi ya dulu kemarin 2019 PKB di kursi ke-7. Makanya tidak dapat. Iya. Tapi dengan semangat yang berbeda, dengan cara yang disempurnakan, sekarang juga PKB mungkin sudah 3 tahun ya, 3 tahun PKB punya kantor di Ahmad Yani, yang lainnya mungkin kantor di Ahmad Yani. Jadi mulai semangat itu. Ini termasuk salah satu pembaruan juga buat ya. PKB ya. PKB. Ya. Nah, terus kita juga kegiatan-kegiatan juga selalu di kota, jadi tidak jauh dari. Jadi semangat itu yang bisa saya rasa membuat PKB mempunyai nanti selain kursi di DPR RI juga, dan di kota juga banyak. Yeah. Dan semua dapil mudah-mudahan semua terisi seperti itu. Di sini kan ada, kalau kota ada 5 dapil di Bekasi seperti itu. Oke, kalau kita lihat ini Pak Jatmiko cukup optimis ya
dari 18 partai di Kota Bekasi paling tidak masuk di posisi 6 pun sudah gol kan? Ya. Gitu. Yakin betul nggak ini Pak Jatmiko bisa masuk di 6 besar itu, melihat PKS, PDIP, partai lain, partai-partai besar juga cukup punya potensi dari para calegnya masing-masing. Saya begini, saya belajar ada parameternya. Yang pertama parameter PKB dulu di kursi ke-7. Oh iya. Ya, beliau dulu PKB tidak punya kantor, ya kan, tidak tersistem. Ya, kami sekarang tersistem. Jadi kita punya kantor, kader-kader kami juga hidup, ya kan, dari tingkat PAC, ya kan, seperti itu, sampai ranting-ranting hidup semuanya seperti itu. Itu yang faktor pertama. Faktor kedua, caleg-caleg kami di sini caleg-caleg potensial yang bekerja bergerak seperti itu. Itulah mesin partai. Kedua, yang ketiga, PKB sekarang 2019 adalah partai keempat di nasional, ya kan, seperti itu. Yang selanjutnya bahwa PKB adalah sekarang partai yang punya wakil presiden seperti itu. Iya. Jadi itu juga mengangkat nanti elektabilitas partai seperti itu. Yeah. Nah, dan yang terakhir, saya paling lama di antara yang lain yang potensial ataupun yang sudah ini, yang paling lama tinggal di Bekasi dan yang mengerti benar seperti itu ya, karakter orang Bekasi seperti apa, seperti itu. Dan saya punya waktu lebih untuk sosialisasi daripada yang lain untuk itu. Yeah. Dan saya sudah start udah lama, dari tahun 2021 akhir, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu lebih mudah saya masuk di sekarang seperti itu. Baik, sahabat MUI TV, dengan semua persiapan yang sudah dilakukan Pak Jatmiko, dia sangat optimis bisa mendapat 1 kursi DPR RI dari Dapil 6. Ya? Dapil 6, Kota Bekasi dan Kota Depok. Baik, apa pesan terakhir Bapak sama pemirsa? Ya, pesan saya mohon doa restunya, saya mohon dukungannya jika pemirsa ingin mempunyai dan ingin perubahan di Kota Bekasi dan Depok untuk masalah infrastruktur, untuk masalah kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup, dan juga ingin pendidikan di Kota Bekasi dan Depok sampai tingkat SLTA itu gratis, pilih Haji Jatmiko nomor 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Insya Allah saya jika nanti menjadi anggota DPR RI, saya akan berjuang sekuat tenaga tadi yang sudah saya programkan. Mudah-mudahan jika nanti saya menjadi dewan, saya juga memperjuangkan secara nasional Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya. Jadi kita akan berusaha untuk mengembalikan dan moto dan juga semangat daripada Undang-Undang Dasar 45 itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat MUI TV. Pertemuan kita pagi ini dengan Pak Jatmiko kita cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.